Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Herdiana akan menjelaskan analisis laporan keuangan menurut PSAK pada PT Pertamina. Yang pertama ada gambaran umum instansi magang, yaitu Pertamina senantiasa memegang teguh komitmen untuk menyediakan energi dan mengembangkan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung terciptanya kemandirian energi nasional. Memegang amanah sebagai holding company di sektor energi sejak ditetapkan oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni 2020. Pada tahun 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara PN Permina. Kemudian PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertamina Minyak dan Gas Bumi Negara pada 20 Agustus 1968. Pada 14 Desember 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal, ditempatkan dan diambil bagian oleh negara, serta perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta Nomor 10 tanggal 11 Januari 2016 oleh Notaris Leni Jenis Isham SH. Dalam struktur perusahaan yang baru, Pertamina diharapkan akan mampu menghadapi dinamika bisnis di tahun-tahun mendatang dan menumbuhkan optimisme untuk selalu menciptakan peluang pertumbuhan baru yang menjanjikan melalui investasi dan optimalisasi bisnis sehingga Pertamina dapat terus tumbuh sesuai dengan harapan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Aspirasi Pertamina yaitu menjadi perusahaan global energi terdepan dengan nilai pasar US dollar. Visi menjadi perubahan energi nasional kelas dunia. Misinya menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya ada makna logo Pertamina, yaitu warna biru memiliki arti andal, warna hijau memiliki arti sumber daya energi yang berwawasan, warna merah memiliki arti keulatan dan ketegasan serta keberanian. Simbol grafis memiliki arti bentuk anak panah menggambarkan aspirasi organisasi Pertamina. 3 elemen berwarna melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk negara Indonesia. Struktur organisasi Pertamina yaitu ada direktur utama seperti direktur strategi, portofolio dan pengembangan usaha. Selanjutnya ada direktur keuangan, direktur SDM, direktur logistik dan infrastruktur, serta direktur penunjang bisnis. Selanjutnya untuk subholding system ada Usman Subholding, Refining and Petrochemical Subholding, dan ada lainnya lagi. Laporan keuangan PT Pertamina. PT Pertamina menggunakan laporan keuangan konsolidasi atau Consolidated Financial Statement. Adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan milik induk perusahaan dan anak perusahaan dalam satu laporan seolah-olah mereka satu entitas. Laporan keuangan konsolidasi yaitu Consolidated Financial Statement adalah laporan yang menjadikan informasi keuangan milik induk perusahaan, anak perusahaan dalam satu laporan seolah mereka satu entitas. Berdasarkan definisi tersebut, tidak semua perusahaan membutuhkan laporan keuangan ini. Perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi ini memiliki syarat, yaitu mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dalam kepemilikan saham, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50%, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan kurang dari 50%, namun perusahaan induk memiliki kendali penuh. Jika suatu perusahaan tidak memiliki syarat-syarat di atas, cukup membuat laporan keuangan mandiri. Sebagai contoh, bisnis yang tergolong dalam UMKM yang mana omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun dan dikenakan PPh final. Selanjutnya ada deskripsi kegiatan dan hasil magang, yaitu deskripsi kegiatan menganalisis laporan keuangan PT Pertamina sebelum diaudit. Laporan keuangan PT Pertamina yang didapat di situs resmi PT Pertamina Pusat sebelum diaudit yaitu sebagai berikut. Adanya laporan keuangan konsolidasian, adanya laporan laba rugi dan fase komprehensif lain konsolidasian. Yang kedua adalah laporan keuangan PT Pertamina yang diaudit oleh Purwanto Sungkoro dan Surja. Laporan keuangan PT Pertamina yang didapat dari
situs resmi PT Pertamina Pusat yang diaudit yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu ada berupa aktiva dan pasiva. Bisa dilihat di sini ada aktiva berupa aset lancar, aset tidak lancar, serta di sisi pasifanya ada ekuitas, ada hutang. Untuk yang B ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, ada penjualan, ada pendapatan, beban-beban serta lainnya. Bisa dilihat langsung di sini. Untuk laporan perubahan ekuitas konsolidasian bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada laporan arus kas konsolidasian. Beginilah laporannya. Arus kas masuk, arus kas aktiva dari operasi, investasi, pembiayaan, pendanaan. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Struktur catatan atas laporan keuangan yaitu terdiri dari riwayat ringkas perusahaan, nomor dan tanggal akta pendirian, tempat kedudukan perusahaan, dan lokasi kegiatan. Bidang usaha utama perusahaan sesuai anggaran dasar, tanggal mulainya beroperasi perusahaan secara komersial. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Hasil magangnya menurut hasil audit Purwanto, Sungkoro, dan Surja bahwa laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Pertamina dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 4 revisi 2013. Laporan keuangan tersendiri PSAK nomor 4 revisi 2013 mengatur dalam hal entitas memiliki untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri, maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencakup investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan venture bersama berdasarkan perolehan tidak sesuai dengan PSAK nomor 55 instrumen keuangan perlakuan dan pengukuran amandemen PSAK nomor 4 2015 memperkenalkan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi entitas induk pada entitas anak. Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh grup sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia itu perjalanan standar akuntansi keuangan PSAK. Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 oleh grup kecuali untuk penerapan PSAK baru. Laporan keuangan konsolidasian kecuali laporan arus kas konsolidasian yang disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan harga historis kecuali beberapa akun tertentu yang dicatat berdasarkan pengukuran lain sebagai diuraikan dalam kebijakan akuntansi. Tanggal 1 Januari 2021 telah mengadopsi standar berikut, tetapi tidak ada dampak signifikan terhadap bisnis grup saat ini. PSAK 55 Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Amandemen dengan PSAK 60 Instrumen Keuangan Pengungkapan Amandemen PSAK 62 Konstruksi yang Asuransi Amandemen PSAK 73 Sewa tentang Tentara Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2 sama dengan PSAK 73 Konsesi Sewa terkait kasus 19 setelah 30 Juni 2021. Laporan arus kas konsolidasi yang disusun dengan menggunakan metode langsung dan klasifikasikan arus kas menjadi kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi kesimpulannya bahwa posisi keuangan konsolidasi PT Pertamina dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.